Apa lagi karunia yang tinggal belum saya sentuh? Oke, ya. Selamat pagi, tuan-tuan dan puan-puan, dan saudara dan saudari yang saya hormati, yang dalam kebaktian ini pagi ini, yes, dan juga di dalam Facebook, yes. 1 hari bulan September tahun 2024. Ya, saya mau mengambil kesempatan ini juga untuk mengucap kepada semua kita di sini di negara Malaysia. Ya, selamat Hari Kebangsaan. Betul? Kebangsaan. Yes. Dalam negara yang berbilang bangsa, dari pelbagai bangsa, berbagai agama. Saya mau membaca firman Tuhan di sini kepada semua kita di negara Malaysia. Kita orang Malaysia, dari pelbagai bangsa, pelbagai agama, supaya kita hidup dengan keadaan sejiwa, mempunyai kasih yang sama, sepakat dan bersatu hati. Janganlah lakukan apa pun kerana kepentingan diri sendiri atau keangkuhan. Dalam kerendahan hati, biarlah setiap orang menganggap yang lain lebih tinggi daripada dirinya. Tiap-tiap seorang daripada kita, janganlah menjaga kepentingan diri sahaja, jagalah juga kepentingan orang lain. Dalam nama Yesus, amin. Happy National Day. Beri tepukan kepada kita semua. Amin. Haleluya. Oke. Saya Pastor Milalikup. Pagi ini saya mau terus sambungkan karunia-karunia roh, sesi yang ke-8. Ya. Dan saya mau mengajar karunia kuasa untuk mengadakan mujizat. Siapa yang pernah mengadakan mujizat di sini? Yes. Saya tahu beberapa orang pernah mengadakan mujizat di sini. Oke? Oke, ini adalah karunia roh. Roh Kudus yang memberi kuasa untuk mengadakan mujizat. Ini adalah lain daripada Tuhan yang melakukan mujizat di dalam hidup setiap Kristen secara pribadi. Boleh mengatakan amin? Kamu tahu kalau kamu benar-benar dimiliki Yesus, Tuhan telah melakukan dan sentiasa melakukan mujizat di dalam hidup kamu dan saya. Setiap pribadi, individu. Amin. Yes, oke. Saya mau membaca. Terus membaca ya. Kepada firman Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 17 sampai 18. Ini kata Yesus kepada orang Yahudi. Kepada Nikodemus. Pemimpin orang Israel. Pengajar Israel. Orang Farisi. Sebab Allah mengutus anaknya. Anaknya namanya Yesus Kristus. Ke dalam dunia. Bukan untuk menghakimi dunia. Ini kedatangan Yesus pertama kali ke dunia ini. Bukan untuk menghakimi dunia ya. Melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Melainkan untuk menyelamat dunia yang penuh dosa. Semua orang dunia berdosa dari turunan Adam. Jadi Yesus datang pertama kali untuk menjadi juru selamat dunia. Ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, kepada Yesus Kristuslah, ia tidak akan dihukum. Perkataan akan itu tidak harus di sana. Karena di dalam bahasa Yunani asalnya tidak ada akan. Dalam asalnya
kita boleh baca diterjemah kepada bahasa Melayu begini. Barang siapa saja yang percaya kepada Yesus Kristus, ia tidak dihukum. Sekarang dia tidak dihukum. Wah, luar biasa. Luar biasa kan? Perhatikan, renungkan, dengarkan. Barang siapa tidak percaya, dia telah dihukum. Telah dihukum. Luar biasa tuh. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah, Yesus Kristus. Saya mau membaca lagi pasal 5. Yohanes pasal 5 ayat 24. Ini Yesus juga mengatakan kepada orang, ya. Orang di Yerusalem, orang Yahudi, orang yang beragama, dan murid-muridnya juga. Kata Yesus di sini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa, yaitu sesiapa saja manusia di dunia ini, mendengar perkataanku. Perkataan siapa? Yesus, firman Tuhan, dan percaya kepada dia yang mengutus aku. Siapa yang mengutus Yesus? Allah Bapa di surga yang mengutus Yesus. Ia mempunyai hidup kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari maut ke dalam hidup. Waktu kamu dan saya percaya pada Yesus yang diutus Allah Bapa, kamu sudah pindah dari maut, perpisahan, dari kematian, dari neraka, kepada hidup, hidup kekal. Itu mujizat. Halo, pernah merasai mujizat itu, mengalami mujizat itu dalam hidup kamu? Kalau belum pernah, saya mengatakan ini mujizat. Kalau orang baru belum mengerti, belum tahu, lama laun kata perkataan kita di sini, ya. Kamu akan tahu. Ini satu mujizat. Yaitu kalau kita membaca juga, terus tulis saja 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Semua orang di dalam Yesus adalah ciptaan baru. Amen. Itu mujizat. That is a miracle. The greatest miracle to me. Bagi saya. Di dalam Yesus kamu ciptaan baru. Sekarang kamu percaya pada Yesus. Sekarang kamu ciptaan baru. Amen. So itu satu mujizat. Dan nomor 2 mujizat ialah, bila kamu dan saya setelah kita bertobat, menerima Tuhan Yesus, percaya pada Yesus, kita dimiliki Yesus. Dan kemudian Yesus memberi kita Roh Kudusnya. Dia memenuhi kita dengan Roh Kudusnya. Itu adalah baptisan dengan Roh Kudus. Oke, mari kita merujuk kepada Matius pasal 3 ayat 11. Oke, Matius pasal 3 ayat 11 berbunyi begini. Ini adalah Yohanes Pembaptisa. Yes, dia mengatakan pada orang Yahudi, orangnya beragama juga. Katanya dalam ayat 11, Matius 3 ayat 11, aku, kata Yohanes Pembaptisa, membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Apa? Membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Berartinya orang yang belum bertobat tidak boleh dibaptis dalam air. Amin. Orang yang belum bertobat, bayi yang belum mengerti tentang pertobatan, bayi-bayi, tidak boleh dibaptis dalam air. Itu salah ajarannya. Firman Tuhan mengatakan, sonang, yang telah bertobat baru dibaptis dalam air. Haleluya. Banyak orang membaca firman Tuhan tetapi tidak ikut. Tidak ada apa-apa. Oke, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia, ini Yesus, ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Berartinya aku tidak layak membuka sendalnya, kata Yohanes Pembaptis di sini.
Ya, yaitu Yesus akan membaptis kamu dengan roh dan dengan api. Haleluya. Sudah dibaptis dengan air, sudah dibaptis dengan roh, dengan api, sudah? Amin. Respon amin. Haleluya. So, saya mau tanya, oke? Puji Tuhan, baru-baru ini di Lundu, berapa ramai? Kurang lebih 10 orang yang baru dibaptis dalam air kan? 9, oke. Haleluya, kemuliaan bagi Tuhan. Oke, baptisan dalam air adalah di sini dilakukan oleh Yohanes Pembaptisa. Tetapi sekarang Yohanes Pembaptisa tidak ada lagi di bumi ini. Siapa yang membaptis orang yang sudah bertobat, percaya pada Yesus? Membaptis mereka ini yang baru di dalam air. Siapa? Yes. Kristen yang telah bertobat, percaya pada Yesus dan telah dibaptisa sendirinya di dalam air dan dibaptisa dalam Roh Kudus, boleh membaptis orang yang baru di dalam air. So, bagaimana kita membaptis orang yang baru? Baptisa dalam air itu kita merendamnya sepenuhi seluruh tubuhnya di dalam air, betul? Di dalam air direndam sepenuh tubuh, immerse in water. Seluruh tubuh, ya? Oke. Dan saya mau tanya, siapa yang membaptis kita di dalam Roh Kudus, dengan Roh Kudus, ataupun memenuhi kita dengan Roh Kudus? Siapa? Siapa di sini telah menerima baptisan Roh Kudus? Haleluya. Yang lain belum. Saya tidak tahu. Kenapa tidak angkat tangan? Oke, Yesus yang membaptis kita dalam Roh Kudus, bukan kamu dan saya. Ingat itu. So, seperti kamu dan saya membaptis orang di dalam air, Yesus juga membaptis kamu dan saya yang sudah bertobat dan percaya pada Yesus, baru boleh dibaptis dalam air dan dibaptis dengan Roh Kudus. So, Yesus sendiri membaptis kamu dan saya dengan Roh Kudus, dengan merendam kamu dan saya seluruh jiwa, roh dan tubuh kamu di dalam roh dan api. Dan kamu dipenuhi oleh Roh Kudus dan api kamu menyala. Amin. Haleluya. Yes. So, kamu sekarang berjalan dengan roh, dalam roh dan api. Kamu paham? Kenapa kamu tidak excited? Kenapa saya excited pula? I don't know. I walk in the fire of the Holy Spirit. Amen? So, sekarang, ini adalah mukjizat pribadi yang dilakukan Tuhan kepada setiap orang yang Kristen yang benar-benar. Kamu ciptaan baru, kamu dipindah dari maut kepada kehidupan. Kamu ciptaan baru, dan kemudian kamu dibaptis karena itu tanda kamu dan saya telah bertobat dari hidup lama. Sekarang kamu orang ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dan kemudian Yesus sendiri membaptis kamu dan saya di dalam roh dan apinya. Rohmu, jiwamu, dan tubuhmu dan saya di dalam roh dan api, yaitu hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan, terang Tuhan. Itu sebab kamu dan saya sebagai gereja dipanggil dalam Alkitab terang Tuhan di dunia ini. Ada menyala, bersinar. Amin. Luar biasa. I'm so excited. I don't know why. Kadang-kadang saya berkobar-kobar di rumah. Kadang-kadang puji Tuhan, saya dengan Tuhan di rumah. Okay, forget about it. It's okay, right? Haleluya. So, ini mukjizat pribadi yang dilakukan Yesus kepada setiap orang Kristen yang benar-benar Kristen. Haleluya. Tetapi, karunia mukjizat. Kita kembali ya. Karunia mukjizat. Karunia bahasa roh, karunia roh yang lain. Itu adalah tidak sama. Itu lain. Ya.
Bukan yang dilaku Tuhan dalam hidup individu yang semua, bukan. Tetapi yang diberi Roh Kudus kepada beberapa orang di dalam gereja tempatan itu. Di dalam gereja Siokanis ini, saya tahu beberapa orang diberi oleh Roh Kudus karunia mujizat. Kamu mengatakan amin? Haleluya. Yes. Ini adalah bezanya. Oke. So, karunia roh diberi oleh Roh Kudus. Karunia mujizat diberi oleh Roh Kudus. Lain daripada Tuhan melakukan mujizat di dalam setiap hidup individu pribadi. Nah, itu Tuhan sendiri melakukan di dalam kamu dan saya. Kita sudah dengar itu tadi ya. So, ini adalah bakat dari surga. Kebolehan dari surga. Talents, kata Inggris ya. Bakat-bakat. Oke. Di dunia ini, semua manusia memiliki bakat-bakat, betul? Kita telah menyaksikan, ada yang menyaksikan di sini sukan sukma ya. Ada yang berbakat dalam sukan. Ada yang berbakat untuk mengajar. Ada yang berbakat menjadi doktor. Ada yang pula berbakat menjadi doktor pakar. Ada yang berbakat untuk menjadi engineer. Ada yang banyak bakat yang lain. Tetapi ini penting. Semua bakat-bakat itu adalah bakat semula jadi. They are all natural talents. Bukan karunia-karunia roh. Ini kita harus tahu. Amen. Tidak berarti kamu berbakat main musik, kamu semestinya ada karunia roh itu. Tidak. Itu bakat semula jadi. Natural talents that God has given to every human being. For the earth. Amen. For the world. Untuk dunia. So, di dalam perjanjian lama, tulis saja, ada Tuhan juga menggunakan bakat-bakat semula jadi. Natural talent. Untuk apa? Untuk membina bait suci. Ingat tidak Salomo? Oke, dua Taware pasal 2. Baca di sana. Salomo dia mengirim pesan kepada Raja Hiram di Tyrus. Raja Hiram di Tyrus untuk supaya Raja Hiram ini menolong dia menghantar seorang yang berbakat dalam pekerjaan kain ungu, dalam pekerjaan emas, membuat bahan-bahan dari emas, perak, gangsa dan besi. Dan kemudian Raja Hiram dari Tyrus ini menjawab Raja Salomo, karena Raja Salomo mau membuat bait Allah yang dipanggil bait Salomo, the Solomon Temple ya. So Raja Hiram mengatakan, oke, aku akan menghantar seorang yang dipanggil Huram. Namanya Huram. Ya. Dia ini berbakat dalam kain-kain ungu dan dengan membuat bahan-bahan daripada emas, perak, gangsa dan besi. Dan dia boleh bekerja bersama orang-orang kamu, orang Yahudi dan di Yerusalem yang berbakat juga. So kita melihat Tuhan menggunakan juga bakat semula jadi untuk membangun bait Allah. Tetapi orang ini ialah orang yang berbakat, yang diberi Tuhan. Yes. So, kita melihat bakat semula jadi ini bukan untuk melayan Tuhan. Ini kebenarannya. Kita tidak boleh di gereja melantik karena orang itu berbakat di dunia ini. Wah, dia doktor. Lantik dia sebagai pemimpin. Wah, ini engineer. Lantik dia sebagai pemimpin. Wah, ini lawyer. Lantik dia sebagai pastor. Pandai bercakap, bakat semula jadi tidak boleh melayan di dalam gereja Tuhan yang benar. Yang sedihnya, ramai di dunia sekarang melayan Tuhan dengan bakat-bakat semula jadi.
Doesn't work. Bukannya gereja Tuhan. Kalau gereja Tuhan itu memilih siapa untuk melayani dia. Itu sebab kita di sini terbuka. Apa yang dalam hati kamu mau melayan, layan, pergi. Dan nanti Tuhan akan menetapkannya, menentukannya. Dan kamu akan tahu. Amen. Kita terbuka, siapa saja mau melayan Tuhan, layan. Apa yang hati kamu ingin mau memberi sumbangan pelayanan kepada Tuhan, lakukan. Dan dari itu Tuhan boleh membangun kamu dan memanggil kamu seperti dia memanggil saya. Setelah umur saya 33 tahun, dia memanggil saya menjadi pastor. Beberapa tahun kemudian, dan saya tidak kisah, saya tidak mau menjadi pastor. Dan ulang kali dia panggil, hingga akhirnya saya menurut. Kalau Tuhan memanggil kamu menjadi pastor, kamu tidak boleh menolak. Dia masih panggil kamu. Dia tidak mengubahkan panggilan itu. Kalau dia memanggil kamu sebagai nabi ataupun rasul, kamu harus menyerah. Dia tidak ubahkan. Haleluya. Dan tidak ada besara, tidak ada. Amin. So itu sebab Tuhan memberi saya, puji Tuhan, kesehatan sampai kini. Yes. Haleluya. Tuhan sungguh baik. Kalau saya baik, karena Tuhan baik, memberi saya kebaikan itu. Amin. So kita akan terus memuliakan nama Dia. Haleluya. So sedihnya ramai gereja menggunakan bakat semula jadi untuk membangunkan gereja. Tidak terbangun. Tidak boleh. Ya. Tetapi karunia roh adalah dimiliki gereja. Amin. Kamu memilikinya, saya memilikinya. Itu sebab firman Tuhan mengatakan, terus berusaha memperolehkan karunia-karunia roh kepada gerejanya. Sekarang juga, amin. Haleluya. Oke, kebenaran Alkitab. Oke, satu dari kebenaran Alkitab, yaitu tanpa Roh Kudus, tiada siapapun boleh melayani Tuhan. Penting. Without the Spirit of God, no one can serve the Lord. Baca firman Tuhan. Tiada siapapun boleh melayani seorang akan yang lain dengan kasih, oleh kasih. Ini Galatia pasal 5 ayat 13. Tanpa Roh Kudus. Itu penting. Kalau saya tulis itu. Satu lagi kebenaran yang penting. Saudara, kita tidak dapat melayani seorang akan yang lain hanya dengan firman Tuhan. Hanya dengan firman Tuhan. Harus memiliki kedua-dua firman Tuhan dan Roh Kudus. Ada amin? Berapa banyak orang hanya melayani Tuhan dengan firman Tuhan tanpa Roh Kudus? No can do, kata Inggris. Ya, karena firman Tuhan tidak lengkap tanpa Roh Kudus. Dan Roh Kudus juga tidak lengkap tanpa firman Tuhan. Itu penting. Oke, mari kita melihat di dalam Yohanes pasal 6. Saya guna pagi ini VCBM, Visi Indonesia juga. Yohanes pasal 6 ayat 63. Yesus mengatakan kepada orang Yahudi di Yerusalem dan orang-orang yang beragama dan murid-muridnya juga. Dia mengatakan kepada mereka begini. Yohanes pasal 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup. Apa? It is the Spirit who gives life. Roh Kudus, yaitu Roh Allah, yaitu Roh Kristus. Rohlah yang memberi hidup. Perkataan-perkataan yang kukata kepadamu adalah roh dan hidup. My word, firman Tuhan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup.
Apa? Firman Tuhan, roh. Tidak boleh dipisah. Mula-mula dia mengatakan roh yang memberi hidup. Roh ya. Nah, kemudian dia mengatakan perkataan-perkataan. Apa perkataan-perkataan yang kukatakan? Yaitu adalah firman Tuhan. Nah, firman Tuhan. Yang kukata kepadamu adalah roh dan hidup. So, tidak boleh dipisah. Ini penting. Banyak orang tidak melihat kebenaran ini. Saya tidak tahu mengapa. Tetapi saya tahu juga. Saya tidak mau memberitahu di sinilah. Oke. So, adalah Roh Kudus yang menyinarkan firman. Roh Kudus api kan? Roh Kudus menyinarkan firman Tuhan. Tanpa Roh Kudus, firman Tuhan itu gelap. Tidak aktif. Tidak hidup. Tidak mempunyai makna. Itu sebab orang mengatakan, oh saya tidak mengerti baca firman Tuhan. Tuhan tidak mengerti. Tanpa Roh Kudus, firman itu tidak aktif, tidak hidup. Tidak ada makna. Dan boleh membahayakan. Ya. Tanpa Roh Kudus kamu pun boleh mengajar firman Tuhan. Boleh berkhotbah. Boleh berdoa dalam nama Yesus. Tanpa Roh Kudus. Tetapi, oke. Ini sangat bahaya sekali. Orang yang tanpa Roh Kudus, mereka hanya gunakan firman Tuhan. Mereka boleh doa untuk orang itu. Yang kerasukan roh-roh jahat. Dalam nama Yesus keluar. Setan, kalau ada di sana roh-roh jahat di dalam orang itu, dia mendengar nama Yesus Kristus itu firman Tuhan. Dia gentar, dia takut. Dan kemudian dia melihat siapa yang panggil nama Yesus. Orang ini. Dan dia lihat tidak ada api yang menyala, tidak ada Roh Kudus di dalamnya. Kamu tahu apa yang berlaku? Orang itu menjadi mangsa iblis ini. Orang kerasukan itu. Orang itu akan memiliki banyak masalah. Ramai begitu. Ini boleh berlaku. Orang itu mungkin memiliki penyakit juga diserang roh yang jahat itu. Kenapa? Dia hanya ada firman Tuhan. Nama Yesus firman Tuhan. Oh, orang melihat TV evangelis di dalam itu YouTube semua. Oh, orang ikut. Tanpa Roh Kudus, setan melihat orang itu. Dan firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Petrus pasal 5 saya pikir. Setan mengaum-ngaum. Mencari mangsa. Untuk menelan. To devour. Siapa? Bukan orang Kristen yang benar. Karena di dalam firman Tuhan, di dalam surat Yohanes pasal 1, Yohanes ya, surat pertama Yohanes, firman Tuhan mengatakan tidak ada setan boleh menyentuh kamu dan saya. Itu gereja Tuhan yang memiliki firman dan Roh Kudus. Ini penting. Ya. So, setan dan pengikut-pengikutnya tahu adakah orang itu benar Kristen ataupun mulutnya saja Kristen tetapi hatinya tidak. Tidak ada Roh Kudus di dalam hatinya. Firman Tuhan mengatakan di dalam Perjanjian Baru, tanpa Roh Kudus kamu bukan dimiliki Yesus. Senang saja. Oke, saya mau memberi contoh ya. Mari kita melihat di dalam mana itu? Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 11 sehingga 16. Saya tulis saja.
Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 11 sehingga 16. Ini adalah kisah 7 orang anak lelaki, 7 orang anak imam besar. Orang beragama itu imam besar, ketua agama di Yerusalem. Dan mereka coba menggunakan firman Tuhan. Oh, mari kita baca. Bagus lagi. Oke. Kisah Para Rasul pasal 19. Oke, saya baca ayat 11. Allah melakukan mujizat yang luar biasa melalui Paulus. Rasul Paulus ini. Bahkan sapu tangan dan kain yang pernah dipakai oleh Paulus pun dibawa kepada orang sakit. Lalu mereka sembuh. Dan roh jahat keluar daripada mereka. Wah, ini mujizat. Yes, Rasul Paulus memiliki karunia mujizat. Ayat 13. Beberapa orang Yahudi yang pergi ke serata tempat dan mengusir roh jahat. Wah, ini juga ada kumpulan orang Yahudi dari kumpulan yang beragama yang juga mengusir roh jahat. Tetapi kita dengar kemudiannya, perkataan di sini, coba, try. Saudara, saya mau bertanya kepada Kristen, kalau kamu berdoa dengan orang sakit, bolehkah kamu mengatakan saya coba berdoa supaya kamu sembuh? Coba saja. Jangan, itu bukan Kristen. Kristen kalau tidak pasti jangan doa. Kita percaya, kita katakan. Kita percaya, kita doa. Amin. Oke. So mereka coba menggunakan nama Tuhan Yesus. Apa? Ini firman Tuhan, nama Tuhan Yesus kan? Untuk mengusir roh-roh jahat. Mereka berkata kepada roh-roh jahat, aku mengusir kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Ada kamu usir setan begitu? 7 orang lelaki. Paulus, mana saya? Diberitakan oleh Paulus. 7 orang lelaki, yaitu anak-anak ketua imam Yahudi bernama Skiwa, berbuat demikian. Tetapi roh jahat berkata kepada mereka, Yesus aku kenal, Paulus pun aku kenal, tetapi siapa kamu? I know Jesus, I know Paulus, but who are you? Lihat. Lalu orang yang dirasuk roh jahat itu menyerang mereka dengan ganas dan mengalahkan mereka. Dia mencenderakan mereka dan mengoyak-ngoyak pakaian mereka. Sehingga mereka lari dari rumah telanjang. Ada? Orang ini, mereka orang Yahudi, anak imam besar. Mereka ada firman Tuhan. Mereka guna nama Yesus. Tetapi tanpa Roh Kudus. Bahaya sekali. Banyak orang tidak melihat ini. Banyak orang Kristen yang berdoa kepada orang lain. Mereka sendiri kena serang. Luar biasa. Itu hebat sekali. Terus sekali. Banyak masalah datang kepada keluarga itu. Itu sebab walaupun Kristen punya dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau kamu ada dosa harus bertobat dulu. Belum kamu berdoa dengan orang. Ada orang biasa-biasa. Ada yang ada kebencian, ada tidak mau mengampun orang lain, tapi mereka tumpang tangan. Kamu mencari hal. Yesus mengatakan, kalau kamu tidak mengampuni orang lain, musuhmu, aku tidak mengampuni kamu. Masih dalam dosa. Dalam dosa, setan berkuasa. Amen. So, itu adalah mari kita kembali. Mari kita kembali ya kepada karunia apa tadi? Karunia kuasa untuk mengadakan mujizat, oke? Sebenarnya perkataan itu karunia di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 10, mujizat itu bukan hanya satu mujizat, tetapi mujizat. Banyak mujizat. Bukan hanya satu mujizat, mujizat. Ya, yaitu kuasa yang ajaib dari Roh Kudus. Bila Tuhan menyatakan hadiratnya dan otoritasnya
Mujizat berlaku. Di dalam mana Tuhan menyatakan kuasa dan otoritasnya di dalam kamu dan saya. Gerejanya, melalui kamu dan saya. Itu sebab gereja harusnya penuh dengan mujizat. Kebiasaan gereja. Itu gereja Tuhan, ya. Yes. Dalam perkataan yang lain, pergerakan-pergerakan kuasa-kuasa ini adalah penyataan kuasa Allah. God reveal His power. Itu sebab di dalam firman Tuhan kita memberitakan dalam Roh Kudus, kita mendemonstrasikan kuasa. Amin. Power. Haleluya. Ataupun kebolehan yang ajaib yang diberi Roh Kudus kepada semua gereja sekarang. Yaitu gereja Tuhan, Kristen yang benar-benar sekarang. Untuk apa? Untuk membangun. Pembangunan gereja, amin. Karunia roh, Pak. Dan apalagi untuk ini penting juga. Untuk pelayanan. Menjangkau orang-orang masih hilang di dunia ini. Orang yang belum percaya. Amin. Oke, kalau kita membaca di dalam Markus pasal 16 ya. Ayat 20 saya baca. Ini setelah Yesus bangkit ke surga, balik ke surga. Dan murid-muridnya tinggal di bumi ini. Ayat 20, Markus 16 ayat 20. Mereka yaitu murid-murid Yesus ya. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja. Bagaimana Tuhan turut bekerja dengan mereka? Padahal Tuhan baru saja balik ke surga. Bagaimana? Melalui Roh Kudus. Itu penting ya. Dan mengukuhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Tanda-tanda di sini adalah mujizat-mujizat. Amin. Oke. Jadi mujizat berlaku apabila Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa dalam keadaan yang biasa. Dalam juga keadaan yang mustahil. Yes, yang di luar kebolehan manusia. Pada masa dan tujuan yang tertentu. Roh Kudus yang melakukannya. Di dalam kamu dan melalui kamu dan saya. Gerejanya. Itu sebab penting. Tuhan meninggal gerejanya di sini. Sebelum dia datang mengambil kita pulang. Supaya kita terus melakukan kehendak Tuhan. Menggerakkan karunia-karunia roh ini di dalam kamu dan saya. Oke? Jadi kita mau melihat kepada karunia-karunia roh. Yaitu, saya mau membaca dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 32 sehingga 35 ya. Sebentar lagi ya. Amen. Ada sukacita? Senyum-senyum? Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 32 sampai 35. Pada waktu itu Petrus, Rasul Petrus ya, berjalan keliling mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus di Lydia, tempat yang bernama Lydia ya. Lida. Di situ didapati seorang bernama Inias. Inias yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Berapa tahun? 8 tahun. Terbaring di atas katil karena lumpuh. Ayat 34. Kata Petrus kepadanya, Inias, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskan tempat tidurmu. Kemaskan tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk di Lida dan Saron melihat dia. Lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Indah kan? Mujizat. So di sini saya mau mengingat ada beberapa orang diberi Roh Kudus, karunia mujizat. Dan karunia-karunia lain juga. So kalau kita melihat lagi di dalam ayat 36 sampai 42, kita boleh membaca di sana. Sebab
Lida itu dekat dengan satu kota yang bernama Yopi. Dan di kota yang bernama Yopi itu ada seorang murid Yesus perempuan, ya, murid Yesus perempuan di sana yang sakit, kemudian dia meninggal dunia. Dan Lydia dekat dengan Yopi. Ketika murid-murid mendengar, yaitu di Yopi, bahwa Petrus ada di Lida, ada di tempat yang bernama Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. So, bila Petrus datang ke tempat Yopi itu, ayat 40, Petrus menyuruh mereka semua keluar dari rumah itu. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling kepada mayat itu. Mayat Tabita itu, ya, yang telah mati karena sakit. Kata Yesus, Tabita. Bukan kata Yesus, kata Petrus. Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus bersama janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersebar di seluruh Yopi, dan banyak orang menjadi percaya kepada Yesus. Wow, betapa gereja perlu mukjizat. Setiap kali saya membaca, bila Tuhan melakukan mukjizat, dan Tuhan melakukan melalui murid-muridnya oleh Roh Kudus mukjizat, ramai orang berbalik kepada Tuhan, bertobat percaya pada Yesus. Ramai orang di sini menjadi percaya pada Yesus. Oke, kita baca lagi. Di sini itu ayat 19 tadi kita sudah bacakan, yaitu ayat pasal 19 ayat 11 sehingga 12. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Hebat. Siapa yang menyembuh? Sapu tangan ke kain-kain dipakai Paulus. Ambil jubah saya, ambil, sembuh. Yesus yang menyembuh menggunakan saluran Paulus. Paulus urapan Tuhan, sehingga pakaian dan sapu tangannya diurapi oleh Tuhan. Tetapi Tuhan yang menyembuh. Kita boleh membaca itu. Orang berbalik kepada Tuhan. Orang percaya pada Yesus. Bukan percaya pada sapu tangan ataupun kain-kain. No. Ataupun minyak urapan. Itu saluran bagi Tuhan. Yes. Jadi kita melihat banyak mukjizat berlaku. Minggu lalu saya ada membaca daripada Perjanjian Lama 1 Raja-Raja pasal 18 kan, tentang Ilya yang memanggil semua nabi-nabi Baal 450 mereka ke Gunung Kamel, dan di sana dia memanggil api dari surga, membakar, menghanguskan segala korbannya. Dan semua orang melihat mukjizat itu. Orang Israel yang telah menyembah berhala, mereka berpaling dari hidup lamanya kepada Allah yang mengatakan Tuhan Allah adalah Allah Israel. Kamu perlu mukjizat dan saya perlu mukjizat untuk memberitakan berita baik. Amin. So bukan accidentnya Tuhan memberi kita ajaran ini. Kristen bukan hanya datang ke gereja dan pulang rumah, tidak ada lagi. No, setiap masa kita adalah murid Yesus. Tidak berarti kita tidak boleh ke sana sini. No. Tuhan mau kita gurau, no problem. Tuhan mau kita enjoy juga. Bukan seperti dunia enjoy lah. Jangan pergi happy hour ataupun pergi apa lagi banyak saya tidak tahu lagi. Lama sudah saya tinggal dunia itu. Ya, mabuk-mabuk. Halo. Hari Christmas sudah mau tiba. Apa rencanamu? Bersukaria dan mabuk-mabuk? Saya mau rekomen kamu.
biar kamu mabok Roh Kudus. Jangan salah paham. Tidak ada di dalam Alkitab mengata tidak boleh minum. Ada? Jangan mabok. Yes. So, apa yang tidak diajar, jangan ajar. Ajar seperti kehendaki Tuhan dalam Alkitab. Amin. Oke. Lukas pasal 4 ayat 31 sehingga 37 ya. Kita sambil belajar. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea. Lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab perkataannya penuh kuasa. Kuasa apa? Kuasa Roh Kudus. Roh Kudus juga memenuhi Yesus semasa dia dibaptisa dalam air dan dibaptisa dalam Roh Kudus oleh Allah yang membaptisanya dalam Roh Kudus. Oke. Di dalam rumah ibadat, yaitu in the synagogue. Sekarang pun orang Yahudi di Yerusalem tidak ada bait Allah, tidak ada rumah Allah. Mereka bertemu di dalam synagogue, rumah ibadat untuk menyembahnya. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan dan ia berteriak dengan suara keras. So, kamu pikir selama ini orang ini kerasukan setan. Setiap hari Sabat dia ada di rumah ibadat itu, tetapi orang tidak tahu dia ada setan di dalam tubuh dia. Dan bila orang yang menyala oleh Roh Kudus ini namanya Yesus masuk ke dalam sana, mulai mengajar, setan itu berteriak dengan suara yang keras. Ada kuasa? Amen. Oke, mari kita melihat. Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Kata orang yang kerasukan setan itu. Tetapi orang kerasukan setan itu satu orang saja. Tetapi yang mengatakan kepada Yesus, apa yang urusan kamu dengan kami? Kami lebih daripada satu orang kan? Itu adalah roh jahat yang merasuki seorang manusia itu. Lebih daripada satu roh. Mungkin 2, 3, 4 roh jahat di dalam dia itu. Ataupun banyak. Engkau datang hendak membinasakan kami? Kata roh jahat itu. Aku tahu siapa engkau. Sekarang aku. Siapa aku ini? Bukan manusia. Aku tahu siapa engkau. Engkau yang kudus dari Allah. Aku ini adalah the strong man. Orang kuat. Roh-roh jahat di dalam tubuh orang itu. Dia mengatakan apa? I know who you are. Engkau yang kudus dari Allah. Bagaimana roh jahat itu tahu? Adakah ini betul? Benarkah? Dikatakan roh jahat ini kepada Yesus. Aku tahu kepada kamu. Kamu yang kudus dari Allah. Is it true? Betul? Betul. Bagaimana dia tahu? Kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, Yehezkiel pasal 28, ada Yesaya juga di sana. Yehezkiel pasal 28, sebelum setan menjadi setan, nama dia malaikat Lucifer. Dan karena dia sombong dan dia dilempar keluar dari surga oleh Allah. Itu dosanya, kesombongan. So dia membawa 1/3, kurang lebih 33% daripada 100%. Malaikat-malaikat terang jatuh dengan dia, keluar dari surga. Dan mereka sekarang menetap di surga yang kedua. Di mana bulan, bintang, dan matahari ada. Dan mereka membuat keganasan dan kejahatan mereka. Pekerjaan yang jahat di surga yang pertama. Di mana bumi berada. Itu surga yang pertama. Itu sebab setan kenal siapa Yesus. Karena sebelum mereka jadi setan, mereka malaikat terang. Bergaul dengan Yesus di surga. Saya mau tanya. Yesus adalah anak Allah? Amin. Yesus adalah Allah? Amin. Anak Allah memang Allah. Takkan
anak Allah dipanggil anak manusia. Tetapi Yesus juga anak manusia. Amen. So dia juga anak manusia. Dia dipanggil manusia. Betul? 100% manusia. Dan sekarang dia anak Allah. Dia juga Allah. 100% Allah. Oke? Kalau itu orang anak kambing. Dia melahirkan kambing. Takkan melahirkan ayam. Pelik. So Yesus Allah. Di sorga turun ke bumi menjadi manusia 100%. Dia masih 100% Allah. Itu sebab setan kenal dia. So saya mau tanya. Kalau kamu milik Yesus. Kenalkah setan kamu siapa? Setan terkenal. Roh-roh jahat kenal. Otoritas yang diberi Yesus dan kuasa diberi Yesus kepada kamu dan nama Yesus. Kamu masuk ke tempat yang penuh diami oleh hantu-hantu, kata orang kan. Iblis-iblis. Haunted house. Semua roh-roh jahat pelantingan lari. Karena dia melihat siapa yang di dalam kamu. Roh Kudus. Nafas Allah. Allah sendiri. Bagaimana pula banyak Kristen takut. So, kalau kamu takut, setan tahu kamu takut. Confident kita di dalam Yesus. Keberanian kita di dalam Yesus. Bukan kuat, bukan gagah, tetapi oleh Roh Kudus. Amin. So, kita mau melihat apa lagi di sana tadi? So, yang kudus dari Allah. Itu Yesus ya. Tetapi Yesus menghadiknya. Kata Yesus, diam, keluarlah daripadanya. Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak. Lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitkannya. Dan semua orang takjub lalu berkata seorang kepada yang lain. Kata mereka, alangkah hebatnya perkataan ini. Alangkah hebatnya perkataan apa? Perkataan Yesus kepada roh-roh jahat itu. Keluar, diam, keluar. Itu kata mereka. Mereka menjadi saksi ya, menyaksikan perkara itu di dalam rumah rumah ibadatnya. Sebab dengan penuh wibawa, yaitu dengan penuh otoritas dan kuasa, Yesus memberikan perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar dan tersebarlah berita tentang Yesus kemana-mana di daerah itu. Yes, and the report about him went out into every place in the surrounding region. Betapa pentingnya gereja bergerak dalam karunia-karunia roh. Hari ini saya berdoa ramai di sini ada keinginan yang benar untuk berusaha untuk memperoleh karunia roh ini. Karena dia menarik ramai orang yang belum percaya untuk bertobat, untuk percaya Yesus melalui kamu dan saya yang bergerak dalam karunia roh, karunia mujizat ini yang melaku. Orang sakit sembuh. Ini orang yang memiliki karunia roh, karunia penyembuhan yang sakit. Bila yang menumpang tangan, masa itu sembuh. Nah, kamu dan saya yang tidak memiliki karunia itu, bolehkah kita tumpang tangan ataupun doa untuk orang sakit? Boleh. Tetapi ada pelan-pelan sedikit kan? Lama-kelamaan dia sembuh. Orang yang memiliki karunia roh, tumpang tangan, sembuh. Karunia mujizat. Orang mati, bangkit. Itu yang kita ingin. Amin. Supaya, tak payah kamu memberita Injil lama-lama. Sampai satu jam, pujian tersembah lagi. Jangan salah paham, itu tidak salah. Alangkah indahnya kamu datang kepada kampung itu, kamu pergi dan Roh Kudus mengiring. Katakan orang ini, katakan dia adalah seorang bomoh dan kamu datang situ membawa Yesus supaya bomoh roh-roh jahat itu dikeluarkan dari rumah panjang ini.
Dan Pomo itu getar. Kenapa? Kamu berjalan di dalam terang Tuhan. Dan kamu usir roh jahat itu dari Pomo. Dia percaya. Dan semua orang kampung di sana melihat kamu. Mereka akan percaya pada Yesus. Senang. Betul? Ah, itu kata Yesus, beritakan Injil. Bukannya panjang-panjangnya begitu. Tapi saya mengajar lain. Oke, so kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Yesus Kristus. Selama-lama-lamanya. Amin, amin, amin. Amin. Haleluya. Yes. Amin. Kita bertemu lagi minggu depan. Haleluya. Bulan September.